SAW udah ngajarin, udah nganjurin, udah nyuruh kita buat sering-sering cuci tangan. Bahkan diajarin sampai ada tutorial cuci tangan. Sampai barojim yang di tempat bakteri pada kumpul sela-sela kaki. Jangankan tangan kaki, sampai sikil-sikilnya udah diajarin sama baginda Nabi Muhammad SAW. Tutorialnya udah diajarin langsung kalau kita hidupin sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangankan pada saat wudhu, mau makan juga udah diajarin Dari dulu udah diajarin sama Nabi. Kata Nabi apa ya? Qabla an ta'kul iksil yadaik. Sebelum kamu makan, cuci dulu kedua tanganmu. Memang kadang-kadang kita yang nggak perhatian sama Nabi. Kalau kita ingat coba ketika kita mau cuci tangan, oh ini saya cuci tangan adalah anjurannya Nabi Muhammad SAW. Asyik kita cuci tangan dapat pahala. Jangan kita malah sibuk ini, sibuk itu, ngurusin ini, ngurusin itu. Kita udah sibuk sama suudzon. Kita udah sibuk main afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur banget. Ini malam di saat kita lihat orang-orang pada sibuk sama ini sama itu, kita lagi sibuknya sama Allah. Kita lagi sibuknya duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita sama orang-orang saleh, hum warasatul Mustafa. Mereka adalah penerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa sering kita dengar orang berkat duduk sama orang-orang saleh dapat keberkahannya, dapat kecipratannya. Berapa sering kita dengar? Salah satunya aja kisahnya Al-Imamul Ghazali, Hujjatul Islam rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa barakatihi fid darin amin. Beliau Imam Ghazali, siapa yang enggak kenal beliau? Siapa aja kenal. Siapa yang enggak kenal kitab beliau? Di mana-mana dibaca kitabnya. Bahkan udah diterjemahin ke berbagai macam bahasa. Ada terjemahin bahasa Inggris, terjemahin bahasa Indonesia. Beliau bisa jadi kayak begitu, bisa jadi imam, Hujjatul Islam. Berkat apa? Berkat doanya seorang ayah yang soleh, sering duduk di majelisnya orang soleh. Berkat sang ayah sering duduk ke majelis soleh, cinta sama orang soleh, setiap hadir majelis soleh, ya Allah saya pengen punya keturunan jadi orang soleh. Akhirnya doanya dikabul, jadilah anak beliau Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, yang harus kita jaga nih perkumpulan seperti ini. Yang harus kita tanemin di dalam hati kita, ngaji sampai mati. Bukan ngaji sampai dapat kerjaan. Bukan ngaji sampai nikah, enggak. Ngaji sampai mati. Kita hidup ngaji, mati juga dalam keadaan kita istiqomah, lagi tetap menyambung diri kita kepada majelis orang saleh, majelisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kita udah dibohongin nih sama urusan dunia, ya Allah. Saat orang-orang pada sibuk nih, maaf, sekarang atau beberapa tahun ini, SAW udah ngajarin, udah nganjurin, udah nyuruh kita buat sering-sering cuci tangan. Bahkan diajarin sampai ada tutorial cuci tangan. Sampai barojim yang di tempat bakteri pada kumpul sela-sela kaki. Jangankan tangan kaki, sampai sikil-sikilnya udah diajarin sama baginda Nabi Muhammad SAW. Tutorialnya udah diajarin langsung kalau kita hidupin sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangankan pada saat wudhu, mau makan juga udah diajarin Dari dulu udah diajarin sama Nabi. Kata Nabi apa ya? Qabla an ta'kul iksil yadaik. Sebelum kamu makan, cuci dulu kedua tanganmu. Memang kadang-kadang kita yang nggak perhatian sama Nabi. Kalau kita ingat coba ketika kita mau cuci tangan, oh ini saya cuci tangan adalah anjurannya Nabi Muhammad SAW. Asyik kita cuci tangan dapat pahala. Jangan kita malah sibuk ini, sibuk itu, ngurusin ini, ngurusin itu. Kita udah sibuk sama suudzon. Kita udah sibuk main afdolan. Kita udah sibuk main ini, main itu. Ya Allah. Udah bukan waktunya kita sekarang main gondok-gondokan, enggak. Bahasanya ini kiamat udah dekat, mau sampai kapan kita goflah.
Mau sampai kapan kita lalai? Alhamdulillah kita duduk majelis ulama ini diingetin kita. Buat ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat sekarang berapa banyak, berapa sering dari kita tidur dalam keadaan lalai sama Allah, bangun dalam keadaan lalai dari Allah. Coba berapa sering kita tidur dalam keadaan lagi handphone di atas dada kita. Lagi main handphone, ketiduran. Dan bangun, yang paling pertama dilihat, handphone lagi. Tidur gara-gara ngeliat handphone, bangun dalam keadaan juga langsung yang dicari handphonenya. Diajar nama ulama, tidur, zikrullah, bangun tidur, zikrullah. Berapa sering saya lihat Sayyidul Walid Al-Ustadz Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf. Beliau kalau tidur sering banget ketiduran di atas dadanya kitab. Tempat tidurnya gede, tapi tempat beliau tidur cuman sekedar badan beliau aja. Sebelahnya di atas guling kitab, di atas bantal kitab. Ampe di dadanya kitab, di tangannya kitab. Ntar lagi baca kitab, ketiduran deh. Kalau nggak baca kitab, nggak bisa tidur. Masya Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita seperti ini nih, terus dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah stop perdebatan. Kita waktunya saling menghormati satu dengan yang lainnya, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Jangan saling suudzon. Ya Allah, betapa sedihnya kita sekarang nih. Orang lagi pada suudzon, lagi pada saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ini bapak saya kemarin meninggal gara-gara kamu nih. Ini ibu saya meninggal nih gara-gara kamu. Kalau kamu nggak deket-deket, ibu saya nggak bakal meninggal. Allah, udah dia malaikat Israel. Bukankah kita tahu, kita yakin, hidup kita, mati kita, senang bahagia kita, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mah sebatas usaha, selebihnya tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dikitnya urusan Allah, sukses enggaknya urusan Allah. Yang kita tahu sekedar yang di depan kita doang. Sampai-sampai nih kadang mulut kita suka iseng. Kalau ngelihat orang lebih sukses dari kita, mulut kita suka iseng. Ah, si fulan, saya tahu banget dulunya. Saya tahu banget masa kecilnya. Yang lebih tahu kamu apa Allah? Yang lebih tahu dia, ente apa Allah? Kita urusin diri kita. Kita urusin keluarga kita, biar apa? Biar pada selamat dunia wal akhirat. Kita cari kebahagiaan dunia wal akhirat. Kita sering nyari hidup enak, pikirin juga gimana caranya nanti mati juga dalam keadaan enak. Mudah-mudahan yang masih punya orang tua disehatin badannya, dipanjangin umurnya dalam iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya mudah-mudahan dibahagiakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia wal akhirat. Guru-guru kita yang masih ada mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat afiat. Doain terus gurunya dan istiqomah terus duduk di bareng-bareng sama guru kita. Jangan buang-buang waktu kita. Alhamdulillah kita masih punya guru yang terus sabar kepada kita yang muridnya sering bandel, sering nakal, sering mukhalafah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan guru-guru kita terus dibahagiakan dunia wal akhirat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam wa alafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.